Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ati Sumiati dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil observasi yang telah kami lakukan di SMK Negeri 46 Jakarta mengenai ruang lingkup sekolah. Sebelum memulai pemaparan, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Chelsea Tesalonika Manik, yang kedua ada Farah Salsabila Subagio, dan yang terakhir saya Yuni Gita Cahyani. Kami melakukan wawancara dengan Bapak Ono Sasmita Jaya, selaku Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Beliau telah memberikan banyak informasi penting yang kami tuangkan dalam materi ini. Dalam presentasi ini, kami akan menyampaikan beberapa hal, mulai dari profil sekolah hingga hasil pengamatan kami di lapangan. Sebagai bagian dari kegiatan observasi yang kami lakukan, kelompok kami mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi SMK Negeri 46 Jakarta. Pada kesempatan tersebut, kami memperoleh informasi mengenai profil sekolah yang menjadi objek observasi. SMK Negeri 46 Jakarta ini merupakan sekolah menengah kejuruan negeri yang telah terakreditasi A. Lokasi sekolah ini berada di Jalan Cipinang Pulo, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sekolah ini dipimpin oleh Ibu Nunuk Isnadiah dengan jumlah 802 siswa dan 39 tenaga pendidik. Adapun program keahlian yang tersedia di SMK Negeri 46 Jakarta terdiri atas 5 jurusan, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, bisnis daring dan pemasaran, desain komunikasi visual, serta rekayasa perangkat lunak. Materi yang pertama yaitu mengenai kepemimpinan dan manajemen. Gaya kepemimpinan di SMK Negeri 46 Jakarta ini yang dipakai adalah kolaboratif, yaitu mendorong perkembangan guru serta pembinaan optimal bagi siswa dengan sinergi antara pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai dasar keberhasilan manajemen. Manajemen sekolah dijalankan secara terstruktur, partisipatif, dan transparan. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan humas. Perencanaan hingga evaluasi melibatkan berbagai pihak. Maksudnya itu adalah setiap bidang saling terhubung dan berkolaborasi dalam menjalankan tugas untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan selaras demi tercapainya tujuan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya adalah manajemen sarana dan prasarana. Di SMK Negeri 46 Jakarta memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Di sekolah ini dilengkapi dengan ruang kelas yang nyaman, laboratorium praktik sesuai jurusan, perpustakaan serta UKS. Fasilitas tersebut dirawat secara berkala guna memastikan kenyamanan dan keamanan bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Nah, manajemen sarana dan prasarana sekolah melakukan pengelolaan fasilitas di sekolah dilakukan secara terencana. Jadi, sekolah tidak hanya menyediakan fasilitas dasar, tetapi juga memperhatikan kebutuhan perkembangan teknologi dan kurikulum industri. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, SMK Negeri 46 Jakarta mampu menciptakan ekosistem belajar yang modern dan relevan dengan tuntutan dunia kerja. Pihak sekolah juga terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas melalui kerjasama dengan mitra industri dan dukungan dari pemerintah daerah. Selanjutnya adalah kondisi keuangan. Kondisi keuangan di SMK Negeri 46, Jakarta saat ini menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Dana yang diterima dari pemerintah, terutama dana BOS, dikelola dengan transparan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan operasional sekolah, termasuk perawatan fasilitas dan peningkatan kualitas pendidik. Sekolah mengutamakan efisiensi dalam menggunakan dana yang terbatas, dengan keputusan pengeluaran yang selalu didiskusikan dalam rapat bersama dengan beberapa pihak terkait. Nah, pengelolaan dana BOS dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prioritas yang telah disepakati. Meski dengan anggaran terbatas, sekolah berusaha memaksimalkan penggunaan dana yang ada untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung program pendidikan yang efektif. Kemudian ada manajemen keuangan di SMK Negeri 46 Jakarta. Ini dijalankan secara sistematis dan struktur. Pengelolaan anggaran ini dilakukan secara transparan dan melibatkan tim keuangan sekolah. Dimulai dari bendahara, wakil kepala sekolah, serta kepala program keahlian yang saling terkoordinasi. Nah, setiap
rencana pengeluaran disesuaikan dengan program kerja dan kebutuhan prioritas, termasuk pengembangan fasilitas dan penguatan kompetensi siswa serta kesejahteraan guru. Nih, di proses perencanaan anggarannya dimulai dari musyawarah bersama untuk menentukan kebutuhan tiap unit kerjanya. Nah, penggunaan anggaran ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran, pengembangan SDM, dan peningkatan fasilitas sekolah. Dalam perencanaan anggaran, sekolah berfokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang tersedia. Pengelolaan dana sekolah dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan setiap kebijakan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan tepat. Kemudian ada manajemen kurikulum. Di SMK Negeri 46 Jakarta, penerapan kurikulumnya adalah kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah dalam merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan dunia kerja. Jadi fokusnya itu tidak hanya pada penguasaan materi, tapi juga penguatan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, manajemen kurikulum ini dijalankan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum bersama tim guru dan kepala program keahliannya. Tugasnya seperti meliputi penyusunan perangkat ajar, pengaturan jadwal, pengembangan materi ajar sesuai jurusannya, dan pelatihan guru. Dan evaluasi serta pembinaan dilakukan secara berkala agar kurikulum tetap relevan dan efektif dalam membekali siswa menghadapi dunia kerja dan tantangan di masa depan. Kemudian ada manajemen kesiswaan di SMK Negeri 46 Jakarta. Ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan potensi siswa secara menyeluruh. Pengelolaan ini dilakukan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang bekerja sama dengan wali kelas, guru BK, dan organisasi siswa. Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, ramah anak, dan serta mendorong keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan sekolah. Nah, tugas dari manajemen kesiswaan ini mencakup pendataan jumlah siswa secara menyeluruh, pendanaan tata tertib, pelaksanaan layanan konseling, pengembangan karakter melalui kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler, serta pendampingan siswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Selain itu, sekolah juga mengadakan berbagai program pembinaan seperti MPLS, kegiatan agama, dan pelatihan soft skill guna menunjang kesiapan siswa menghadapi dunia kerja maupun studi lanjutnya nanti. Selanjutnya ada ekstrakurikuler. Pada SMK Negeri 46 Jakarta terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi pembentuk karakter dan pengembangan minat bakat bagi peserta didik. Contohnya seperti pramuka, olahraga, futsal, basket, seni tari, teater, paduan suara, hingga kegiatan kerohanian dan bina prestasi. Sekolah mendukung penuh kegiatan ekstrakurikuler karena terbukti mampu meningkatkan motivasi siswa dan menjadi sarana pencarian bakat dan prestasi. Manajemen ekstrakurikuler dilakukan dengan menyesuaikan minat siswa dan ketersediaan fasilitas. Ekskul baru akan dibuka jika ada peminat yang cukup dan sarana yang memadai. Sebaliknya, ekskul dengan sedikit peminat atau keterbatasan fasilitas bisa dihentikan untuk efisiensi. Daya tarik ekstrakurikuler bagi siswa dipengaruhi oleh minat pribadi serta bagaimana ekskul tersebut mempromosikan kegiatannya, seperti lewat demo ekskul, media sosial, pencapaian lomba, dan struktur organisasi yang aktif. Selanjutnya ada manajemen pelayanan khusus. SMK Negeri 46 Jakarta menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan pelayanan khusus kepada seluruh peserta didik, terutama bagi siswa berkebutuhan khusus. Pelayanan khusus yang diberikan meliputi layanan bimbingan konseling, fasilitas unit kesehatan sekolah, serta mendukung pembelajaran khusus bagi siswa dengan hambatan fisik, intelektual, maupun emosional. Seluruh upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan adil untuk semua. Dalam konteks siswa berkebutuhan khusus, sekolah memberikan pelayanan khusus melalui pendampingan dari guru yang memahami karakter mereka. Penyesuaian metode pembelajaran dan penilaian turut dilakukan agar siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Tidak hanya memfasilitasi, pihak sekolah juga menghimbau agar seluruh warga sekolah diajak untuk menumbuhkan sikap toleransi dan empati terhadap siswa berkebutuhan khusus. Hal ini memperkuat sekolah sebagai rumah tumbuh yang sehat secara sosial dan intelektual. Selanjutnya ada manajemen humas.
SMK Negeri 46 Jakarta menjalin hubungan baik dengan dunia usaha dan industri atau DUDI, orang tua serta masyarakat melalui komunikasi terbuka dan partisipatif. Di awal tahun ajaran, sekolah akan mengadakan pertemuan dengan berbagai stakeholder yang bertujuan supaya visi misi dan rencana sekolah bisa dipahami bersama, sehingga semua pihak tahu arah dan tujuan yang akan dicapai selama 1 tahun ke depan. Humas berperan aktif sebagai penghubung komunikasi, baik dengan orang tua maupun ruang diskusi dengan DUDI lewat kerjasama resmi, yaitu MOU, yang mencakup pelatihan PKL hingga peluang kerja. Publikasi kegiatan sekolah juga dilakukan untuk memperkuat citra positif dan menarik kolaborasi eksternal. Dengan pendekatan terbuka dan kolaboratif, sekolah mampu membangun sinergi yang mendukung pengembangan siswa dan peningkatan mutu pendidikan. Berikut dokumentasi dan hasil flyer dari kelompok kami. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Pada kesempatan ini kami tidak membuka sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.